Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 06, Bapak Darmanto, mudah-mudahan selalu ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid At-Tauhid, Bapak Ustadz Nur Kamil, mudah-mudahan selalu ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua RT dari RT 01 hingga RT 08 yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan selalu ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para dewan juri, mudah-mudahan selalu ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya hormati bapak-bapak serta ibu-ibu dan teman-teman seperjuangan saya, mudah-mudahan selalu ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita pada kita, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat itulah kita bersama-sama bisa berkumpul di tempat berbahagia dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang insya Allah akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya sedikit menyampaikan tausiah bertemakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kandungan Siti Aminah atau ibunya, Siti Aminah mengalami mimpi yang sangat aneh. Apa mimpinya? Mimpi yang pertama, ia melihat cahaya terang menyinari dari tubuhnya. Bumi yang awalnya gelap gulita menjadi terang benderang. Dan apa mimpi yang kedua? Mimpi yang kedua, Siti Aminah menadah ke langit, melihat malaikat turun dari angkasa. Apa yang disampaikan malaikat kepada Siti Aminah? Paketnya di rumah, Wahai bayar. seorang nabi mulia, putra Kalau Ibrahim ditinggal. dan pembebas manusia, maka berikanlah nama aku. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapati dirinya mimpi seperti itu, ada dua perasaan yang dirasakan Siti Aminah. Merasakan bahagia bahwa mengingat dirinya akan menjadi seorang ibu dari seorang nabi mulia yang akan membebaskan seluruh manusia. Kenapa? Merasakan sedih jika melihat anaknya yang terlahir menjadi seorang yatim karena saat mengandung Nabi Muhammad SAW, ayahnya yang bernama Abdullah telah meninggal dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 22 April 571 Masehi, Rasul kita, Nabi kita
Mengetahui hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tinggal diam, Allah mengirimkan burung ababil dari neraka untuk membawakan batu-batu dan melemparkannya kepada pasukan gajah tersebut, hingga akhirnya pasukan gajah tersebut musnah dengan seketika, dan akhirnya Ka'bah bisa berdiri hingga saat ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mekah merupakan kota yang sangat besar, di mana kita tahu bahwa mereka mempunyai adat istiadat. Ketika ada bayi yang baru lahir, mereka akan disusui oleh wanita ba'iyah, di mana pada suatu hari ada seorang wanita ba'iyah yang bernama Halimah Sa'diyah. Ia mendatangi sudut-sudut kota Mekah, namun tidak siap ia baru menemukan salah satu bayi pun. Ketika ia memasuki salah satu warung, ia melihat ada salah satu bayi laki-laki yang belum diambil oleh wanita manapun. Wanita-wanita itu tahu bahwa bayi itu merupakan bayi Nabi Muhammad SAW. Orang-orang tidak ada yang mau mengambil bayi itu karena tahu bayi itu merupakan bayi miskin dan juga bayi anak yatim. Dalam keputusan asanya, Halimah Sa'diyah mengeluh, "Masa saya orang miskin harus mengurus anak yatim?" Ketika ia mengeluh seperti itu, suaminya yang bernama Haris meninggal, lalu memutuskan untuk membawa bayi Nabi Muhammad SAW diurus dan disusui. Setelah diurus dan disusui selama 5 tahun, akhirnya Nabi Muhammad SAW dikembalikan kepada ibunya, yaitu Siti Aminah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah tinggal bersama ibunya dan akhirnya Nabi Muhammad SAW berumur 6 tahun, Nabi Muhammad diajak ke Madinah untuk mengunjungi nenek dan kakeknya serta berziarah ke makam ayahnya yaitu Abdullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah genap 1 bulan, ibunya Siti Aminah serta Nabi Muhammad SAW memutuskan kembali pulang ke Mekah. Di tengah perjalanan, mereka beristirahat di salah satu kampung yang bernama Abwa. Namun tiba-tiba ibunya jatuh sakit dan meninggal dunia dan dimakamkan di tempat itu juga, yaitu Abwa, desa yang terletak antara Madinah dan Kufa, kira-kira 23 hingga selatan kota Madinah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan anak umur 6 tahun sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW tinggal bersama kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Baru saja merasakan kebahagiaan selama 2 tahun, kakeknya meninggal dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba bayangkan anak umur 8 tahun sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya kakek. Akhirnya Nabi Muhammad SAW tinggal bersama pamannya yaitu Abu Thalib hingga dewasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kebaikan datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang daripada diri saya sendiri. Semoga apa yang saya sampaikan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri dan untuk kita semuanya. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.